Setelah situasi tenang, Supri duduk di ruang tamu sambil menyeduh kopi instan. Dina ikut duduk di seberang meja. Dari percakapan ringan tentang kuliah dan hujan tak kunjung reda, malam itu menjadi awal percakapan yang berbeda. Ada jeda panjang di antara kalimat, ada senyum yang lebih lama dari biasanya. Seolah keduanya sama-sama menyadari sesuatu yang tak bisa mereka ungkapkan. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka kian terasa. Supri sering menawarkan kopi hangat ketika Dina terlihat lelah. Kadang ia membantu menyapu halaman tanpa diminta, atau sekadar membawakan oleh-oleh kecil dari kantin kampus. Perhatian sederhana itu, yang seharusnya tak berarti banyak, justru meruntuhkan tembok yang Dina bangun selama bertahun-tahun. Ia mulai menunggu momen kecil bersama Supri, menunggu percakapan singkat di pagi hari, atau sekadar tatapan singkat saat mereka berpapasan di tangga. Namun di dalam dirinya, Dina juga diliputi rasa bersalah. Ia tahu ada batas yang tak boleh dilanggar antara dirinya sebagai ibu kos dan Supri sebagai mahasiswa penyewa. Tapi hati manusia seringkali tak mau tunduk pada logika. Malam-malam semakin panjang bagi Dina. Ketika semua penghuni kos sudah tertidur, ia sering duduk di beranda, menatap gelap sambil mengingat senyum Supri. Ada getaran aneh yang sulit ia pahami. Rasa yang lama terkubur perlahan muncul kembali. Ia merasa hidupnya tak lagi sepi, meski hanya karena kehadiran seorang mahasiswa. Namun, di balik ketenangan Supri, Dina merasakan ada sesuatu yang janggal. Pemuda itu seolah menyimpan rahasia. Tatapannya terkadang terlalu dalam, seakan ia tahu lebih banyak tentang Dina daripada yang seharusnya. Dan firasat itu membuat Dina gelisah. Sebuah perasaan bercampur aduk, hangat, takut, sekaligus penasaran, membuka jalan menuju kisah yang kelak akan mengubah hidup mereka berdua. Beberapa minggu berlalu, Dina mulai menyadari dirinya sering menunggu suara langkah kaki Supri di tangga. Ada rasa cemas setiap kali pemuda itu pulang larut, dan ada lega ketika ia melihatnya kembali dengan senyum ramah. Dina tahu, perasaan ini tidak seharusnya tumbuh. Ia seorang janda, ibu kos yang punya batas jelas dengan para penghuni. Namun, kenyataan tak bisa ia pungkiri. Kehadiran Supri memberi warna baru dalam hidupnya. Di balik semua itu, Dina juga merasakan ketakutan besar. Takut bila ada yang mulai memperhatikan kedekatan mereka. Takut bila ia sendiri semakin tenggelam dalam perasaan yang salah. Sementara itu, Supri juga merasakan sesuatu yang berbeda. Awalnya ia hanya menghormati Dina sebagai pemilik rumah kos, sosok wanita tangguh yang mampu berdiri sendiri. Namun semakin lama, ia melihat sisi lain dari Dina. Kesepiannya, sorot matanya yang menyimpan luka, dan ketulusan dalam setiap sikapnya. Ada saat-saat di mana Supri tanpa sadar memperhatikan gerak-gerik Dina lebih lama, atau merasa ingin melindunginya dari segala kesulitan. Rasa itu tumbuh diam-diam, tak bisa ia kendalikan. Namun Supri menyadari betul, hubungan ini berbahaya.